البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, barakallahu fikum. Masih lanjutan daripada permasalahan yang ke-43, yaitu keadaan orang-orang jahiliyah, mereka kufur terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini bahwasannya perbuatan hamba atau yang semisalnya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, yaitu mengenai permasalahan yang ke-43. Nah, kata beliau halaman yang ke-152 pada cetakan kami sini ya. Kata beliau, hadza ma yusamma maratibal iman bil qadar. Dan inilah yang dinamakan dengan 6 tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir. Yaitu bahwasannya manusia ketika beriman dengan takdir harus mengimani 4 perkara. Nah, itu pertama ada beriman tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beriman tentang 6 catatan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah beriman tentang bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah beriman bahwasanya segala sesuatu ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang telah menciptakannya. Kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa hadza ma yusamma maratibal iman bil qadar. Dan inilah dinamakan dengan tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir. Awalan yang pertama, al-imanu bi anna Allah 'alima kulla syai'. Itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang mana ini dalilnya sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Na'am, barakallahu fikum. Naam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan sungguh ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini adalah apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Itu harus kita imani. Yang kedua, annallaha kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu dalam lauhil mahfuz. Naam. Dan ini juga dalilnya banyak sekali. Di antaranya dalam hadis adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sanah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir semua makhluk ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah taala ciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz semua kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai hal tersebut, ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah apa-apa yang menimpa pada diri kalian berupa musibah atau yang terjadi pada muka bumi ini berupa musibah, melainkan itu semuanya telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan-perbuatan tersebut. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut adalah perkara yang mudah, bukan perkara yang susah atau bukan perkara yang sulit. Karena segala sesuatu
sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa belum tercatat sehingga barakallahu fikum tidak meyakini bahwasanya rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Itu merupakan pemahaman yang keliru. Namun yakinlah dan percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua kejadian atau semua perkara yang akan terjadi barakallahu fikum di alam semesta ini di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Itu adalah beriman terhadap apa? Catatan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian berikutnya yaitu beriman dengan apa? Dengan barakallahu fikum bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini, kata beliau kita lihat sini, salisan yang ketiga, al-imanu bi anna Allah syaa kulla syai'in yaqa'u fi hadzal kaun. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini. Fala yaqa'u syai'un, maka tidak ada satupun yang terjadi illa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Jadi semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seperti itu. Ayo, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita terjerumus pada pemikiran sesat seperti orang-orang Qadariyah yang mereka menyatakan bahwasannya barakallahu fikum masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perbuatan hamba tidak ada keterkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Bahkan perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terjadi, terjadi. Jika tidak. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha'allah rabbul alamin. Dan tidaklah mereka atau kalian berkehendak melainkan barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam berkehendak. Jadi kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba itu tergantung dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, rabi'an yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dari segala sesuatu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, adapun kita adalah makhluqun, marbubun. Kita semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan juga di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Dan Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu. Dari segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Oleh karena itu, ketika ada yang tidak percaya dengan adanya pencipta, yaitu kisahnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Waktu itu, barakallahu fikum, beliau masih apa? Masih dalam keadaan kekufuran. Kemudian ketika mendengar salah satu ayat daripada surat At-Tur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kemudian dua perkataan ini atau dua ungkapan ini perkara yang tidak mungkin. Yang pertama, apakah mereka menciptakan atau mereka diciptakan tanpa sesuatu? Itu juga tidak mungkin. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan mereka sendiri? Itu juga perkara yang tidak mungkin. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya segala sesuatu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seperti itu. Oleh karena itu, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika memahami ayat tersebut kemudian terketuk hatinya sehingga beliau mengatakan kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku ini
terbang. Nah, atau hampir-hampir terbang. Karena apa? Mendengar ayat tersebut dan terketuk. Nah, barakallahu fikum, tersentuh istilahnya. Akhirnya terletaklah keimanan pada waktu itu juga dan beliau pun beriman. Nah, barakallahu fikum, setelah mendengar ayat tersebut yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu pada salat Maghrib. Nah, barakallahu fikum. Jadi 4 perkara ini harus kita yakini barakallahu fikum. Nah, dalam artian apa? Dalam artian ketika seorang beriman dengan takdir, ya, tidak akan sempurna kecuali harus barakallahu fikum mengimani 4 perkara ini. Nah, harus mengimani 4 perkara ini. Yang pertama al-imanu bi'ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Mengimani dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya segala sesuatu di bawah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum wa hafizakumullah. Adalah kebersamaan ilmunya dan penguasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah beriman. Al-imanu bi kitabati Allah subhanahu wa ta'ala fil lauhil mahfuz. Nah, beriman dengan apa? Dengan tulisan Allah subhanahu wa ta'ala dan lauhil mahfuz. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-qalam, yaitu pena. Karena pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qalam, itu pena. Allah ta'ala mengatakan uktub. Tulislah. Kemudian pena tersebut berkata, wa madza aktub? Rabbi madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Qala uktub ma huwa kainun. Tulislah apa yang akan terjadi sampai tegak hari kiamat. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun yaumil qiyamah. Maka pena tersebut senantiasa berjalan dan menulis. Mulai dari waktu diperintahkan tersebut hingga tegak hari kiamat. Dalam artian apa? Semuanya sudah tercatat barakallahu fikum wa hafizakumullah, tercatat dalam lauhil mahfuz. Barakallahu fikum, yang mana kitab yang ada dalam lauhil mahfuz itu la tataghayyar wa la tatabaddal, tidak berubah dan tidak terganti barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian berikutnya itu beriman dengan masyiatillah jalla wa ala. Beriman dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan terjadi dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Seperti itu. Yang keempat adalah beriman dengan barakallahu fikum, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyatakan di sini, qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Matanya yang keempat tadi, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itu beriman terhadap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan dialah zat yang yang barakallahu fikum mengatur atas segala sesuatu ini semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan juga yang menciptakannya. Hada wal iman bil qadar, inilah beriman dengan takdir. Harus ada terpenuhi 4 rukun. Beriman dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan catatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam lauhul mahfuz, beriman dengan kehendak dan masyiat Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan apa? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jahiliyah kanu yunkiruna al-qadar. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengingkari takdir ini. Mereka mengingkari apa? Mengingkari takdir ini. Barakallahu fikum. Wa dalilu ala dzalik, dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mengingkari takdir tersebut, salatu ayatin fil Qur'an, 3 ayat dalam Al-Qur'an. Al-ula, yang pertama, fi surat Al-An'am, pada surat Al-An'am. Ya sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Ucapan mereka, perhatikan di sini. Dan orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, mereka akan mengatakan law syaa Allah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak atau menghendaki, ma asyrakna, niscaya kita tidak akan berbuat kesyirikan. Wala abauna, tidak pula bapak-bapak kita, wala haramna min syai', dan tidak pula kita mengharamkan perkara atau sesuatu kecuali dengan seizinnya. Itu seperti itu. Itu kalau seandainya Allah Ta'ala berkehendak, kata mereka. Jadi mereka itu tidak meyakini bahwasanya semua itu segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa? Dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian di surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abaa'una wala harramna min dunihi min syai'.
Wa qala alladziina asyraku, dan berkatalah orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, law sya'allah, kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki, ma abadna min duni min syai'. Nah, niscaya kami tidak akan mengibadah sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Nahnu, tidak pula kami, tidak pula bapak-bapak kami, wala haramna min duni syai', dan kami pun juga tidak mengharamkan sesuatu melainkan dengan seizinnya. Tidak mengharamkan segala sesuatu melainkan dengan seizinnya. Itu kalau Allah Ta'ala menghendaki, katanya. Wa fi surat Az-Zukhruf, dalam surat Az-Zukhruf, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Mereka berkata, kalau seandainya Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, itu menghendaki, ma 'abadnahum, niscaya kami tidak akan mengibadahi mereka atau berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Bentuk pengingkaran mereka. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jadi mereka seakan-akan berhujjah perbuatan maksiat mereka dengan takdir. Barakallahu fikum. Dalam artian bagaimana? Dalam artian mereka itu seakan-akan tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, atau dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak dan masyiah, sehingga mereka mengatakan law sya'allah, kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki. Kan seperti itu. Ya barakallahu fikum. Adapun kita, barakallahu fikum al-muslimun, dan orang-orang yang beriman terhadap takdir seperti ini, kita katakan semua itu dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Jadi khulasanya, barakallahu fikum hafizakumullah, bahasanya beriman dengan takdir ini harus terpenuhi 4 perkara tadi yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, al-imanu bi annallaha 'alima kulli syai', beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang berikutnya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, beriman juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum hafizakumullah menghendaki segala sesuatu, dalam artian segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Itu adalah rukun-rukun beriman terhadap takdir, harus terpenuhi 4 perkara tersebut. Kalau seandainya tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan sah, dalam artian masih kurang keimanan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semakin kita kuat iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kita semakin bersyukur dan juga semakin menyadarkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, kehidupan kita, barakallahu fikum, dan yang semisalnya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.